Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sudah bergabung. Mungkin kita mulai saja caranya sekarang. Kita memasuki materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Endang. Kepada Pak Endang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Ya, kali ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas peran serta Bapak Rio dan teman-teman yang mempunyai kesempatan untuk memberikan materi di lembaga saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk melanjutkan materi berikutnya, mungkin saya hanya menjelaskan implementasinya dari beberapa strategi belajar yang dilakukan oleh LKP Protect. Ya. Nah, sebelumnya mungkin saya harus memberikan dulu informasi mengenai LKP Protect. Ya, sebentar saya siapkan dulu. Ya, kita akan lihat di sini mengenai LKP Protect. Sudah terlihat semua mengenai layar yang saya tampilkan? Ya, terlihat Pak. Belum ya? Nah, saya coba lagi. Oke, nah ini di LKP Protect kita memiliki website. Sebetulnya website ini sudah menampung semua yang berkaitan dengan LKP Protect. Nah, kemudian mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu singkatan dari LKP Protect. LKP Protect itu adalah singkatan dari profesional teknologi. Ya. Nah, di LKP Protect ini kita mengajarkan berbagai macam kursus-kursus komputer, ya. Dan LKP Protect ini kita dirikan dari mulai tahun 2004, ya, 2004 hingga sekarang. Nah, sebelumnya mungkin kita bergerak dalam bidang rental komputer. Ya, tahun sebelumnya kita laksanakan yaitu berupa rental komputer. Kemudian berlanjut di tahun 2004 kita jadikan lembaga kursus komputer. Kalau dulu namanya LPK Protect. Nah, tapi seiring sejalan kita lakukan pembenahan khususnya administrasinya dan izin dari Diknas. Akhirnya kita berubah namanya menjadi LKP Protect yang saat ini ada, ya. Kemudian kita memiliki yayasan kita namanya Yayasan Cerdas Bangsa, ya, Yayasan Cerdas Bangsa. Kemudian lagi visi dan misinya yang kita miliki adalah ke depan kita menginginkan agar lembaga kita itu diharapkan dapat mencetak manusia yang memiliki keterampilan komputer secara profesional. Jadi tidak hanya secara teoritis aja. Kalau di kampus atau di sekolah kita lebih cenderung materinya adalah yang berkaitan dengan teori, ya.
teman-teman terlihat ini apa presentasi saya? Terlihat, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kemudian misi yang akan kita lakukan dalam mencapai visi tersebut adalah yang pertama, kita membantu masyarakat dalam menguasai penguasaan teknologi komputer secara menyeluruh, dan diharapkan mereka itu dapat diterapkan dalam bidang usaha mereka masing-masing. Jadi intinya, apa yang kurang atau yang belum diajarkan di sekolah atau kurang materinya yang diajarkan di sekolah, kita penuhi itu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, misi yang kita akan lakukan menyiapkan produk dan pelatihan teknologi secara profesional. Nah, produk-produknya yang kita siapkan itu ada berbagai macam. Di antaranya fokus kita ke produk-produk yang berkaitan dengan pelatihan komputer saja. Namun sebelumnya kita juga memiliki rumpun yang kedua, yaitu bahasa Inggris. Nah, di dalam rumpun yang kedua ini kita bahasa Inggris ini kita orientasikan adalah conversation. Jadi porsi yang terbesar adalah yang kita orientasikan adalah bagaimana peserta didik tersebut bisa berkomunikasi dengan lancar dan aktif. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengadakan workshop sebagai institusi negeri dan di institusi negeri dan swasta. Nah, ini diantaranya ini event-event yang kita lakukan yang bekerja sama dengan UPN ya. Nah, kemudian lagi apa saja sih yang ada di LKP Protek? Nah, oh ya, sebentar, kita mungkin harus tahu juga bagaimana metode belajar yang dimiliki oleh LKP Protek. Nah, yang pertama adalah peserta didik ditawarkan mau privat atau reguler atau classroom. Nah, dengan adanya pandemi global ini ya, kita memang sangat terhempas juga di dalam dunia kursus ini. Banyak sekali kursus-kursus teman-teman kita yang tutup sementara maksudnya. Nah, kenapa? Karena mereka itu biasa melakukan belajarnya dengan menggunakan secara konvensional. Jadi pembelajaran secara konvensional. Nah, kali ini kita juga mengadakan kursus online. Jadi kita berbasis online gitu. Nah, seperti apa pelaksanaan kursus online tersebut? Nah, mungkin bisa saya share ini beberapa video yang saya akan tampilkan. Banyak sekali ini videonya. Nah, diantaranya adalah ini ada peserta kita dari Banten, dari Kerawang, maaf. Nah, dari Kerawang, nah saya melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan medianya namanya Zoom meeting. Nah, mungkin nanti bisa juga kita berkembang dengan media pembelajaran lainnya. Pak Endan, maaf, slide-nya belum ganti Pak, masih slide yang lama yang lokasi belum ganti Pak slide-nya. Slide-nya masih tampilan dari Google yang lokasi. Oh iya ya, sebentar. Berarti yang video ini belum saya tampilkan ya? Ya Pak. Bentar.
Ya, terlihat ini? Baru terlihat? Ya, Pak, ada boardnya. Nah, ini videonya salah satu yang saya rekam ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau e-course kalau kita istilahkan dengan electronic courses. Jadi istilah yang kita pakai namanya e-course. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya Mbak Sani. Mbak Sani ini materi yang kita bahas adalah berkaitan dengan Microsoft Office. Nah, khususnya kita sedang belajar di sini yaitu MS Word. Nah, Mbak Sani ini lokasinya di Kerawang. Nah, saya di lembaga ini. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pada saat pelaksanaannya kita konfirmasi dulu, ya, melalui WA. Setelah nanti udah fix, ditentukan harinya. Oh ya, mengenai hari kita fleksibel. Harinya itu kita menyesuaikan dengan luang waktu aktivitas dari mahasiswa atau peserta didik. Nah, jadi tidak kesulitan kalaupun misalnya punya kegiatan lain, kita berikan waktu yang lain, ya. Nah, jadi menyesuaikan dengan luang waktu mereka, jadi tidak terganggu. Nah, Mbak Sani ini sebetulnya sedang menyusun skripsi, jadi sekalian ini dia belajar MS Word atau Microsoft Office, ya. Kita bantu bagaimana pembuatan skripsinya dari mulai teknik pengetikan di awal sampai dengan akhir. Gitu. Bagaimana bikin daftar isi, bagaimana bikin bab subbab, ya, bagaimana bikin daftar tabel, daftar grafik dan referensi. Nah, ini salah satunya. Sebetulnya banyak sekali video-video yang sudah saya rekam. Ada yang dari ini Kendari. Nah, Kendari ini dia itu belajar dari oh ya, materi yang diajarkan yaitu berkaitan dengan ini apa namanya, technical support. Nah, ini nah, ini Mbak apa namanya, Makfiroh, ya, Mbak Makfiroh ini lokasinya di Sulawesi, ya. Kita belajar santai, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu tegang, ya. Dibawa santai. Nah, seperti itu. 10 menit kondisi belajar yang tadinya konvensional kita lakukan. Nah, kemudian kita lakukan secara online. Nah, sebetulnya masih banyak lagi sih teman-teman kita yang ingin belajar secara online. Nah, keuntungannya mungkin yang perlu diketahui, dengan menggunakan kursus online ini sangat membantu sekali, sehingga materi yang kita ajarkan itu tidak stuck di tempat, gitu, ya. Karena kita bisa memanfaatkan kapanpun dan dimanapun. Jadi mereka itu melakukan pembelajaran malahan lebih fleksibel, gitu. Tidak perlu kita berjanji di tempat atau di waktu yang sudah disepakati, gitu, ya. Oke, kita lanjut ke step yang tadi. Nah, LKP Protect, ya. Nah, ini. Nah, jadi metodenya ada 3, yang pertama privat, reguler, sama online. Nah, kalau privat ini 1 orang, khusus 1 orang. Kalau reguler isinya adalah minimal 5 orang. Nah, kemudian kalau online, nah itu nggak terbatas, gitu. Jadi lebih murah ini, lebih hemat dibandingkan dengan sistem konvensional atau privat. Nah, nanti setelah mereka belajar, mereka itu akan mendapatkan sertifikat khusus, gitu. Sertifikat khusus
yang akan diberikan oleh kita setelah mereka menyelesaikan ujian. Jadi di kita ada namanya ujian semua materi yang telah dibahas, ya. Dan tertera nilai di belakangnya, ya, bukan sekedar sertifikat aja, tapi ada nilai yang dicantumkan di dalam sertifikat tersebut, ya, dengan nomor izin Diknas. Oke, selanjutnya adalah waktu fleksibel. Nah, waktu fleksibel ini tadi sudah saya jelaskan, waktunya itu menyesuaikan dengan kegiatan rutinitas peserta didik. Jadi kita nggak kaku. Mau kapan nih janjiannya? Mau hari Senin, misalkan ada off kerja, ya udah kita lakukan pembelajaran, gitu. Oke, selanjutnya adalah modul kursus. Ini biasanya kita berikan dalam bentuk soft copy. Sebetulnya ada hard copy-nya, tapi kalau hard copy kan berbiaya. Nah, kalau modul soft copy ini sudah include dalam registrasi pendaftaran. Oke. Nah, selanjutnya untuk setelah mereka selesai, mereka itu bisa konsultasi unlimited seumur hidup, gitu, dengan materi yang sudah diajarkan. Itu kebetulan saya juga sebagai seorang dosen di Institut Setiami, yang memang bidang keilmuan saya memang ilmu komputer. Nah, sebetulnya ini rahasianya, Pak Rio itu sebetulnya murid saya juga. Murid saya tersebut, murid saya juga ini udah jadi dosen, ya, hebat ya. Nah, kemudian durasi belajar ini fleksibel, ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian instrukturnya ini semuanya yang berkaitan dengan bidang komputer, sarjana komputer semua, ya. Nah, di sini. Kemudian paket kursusnya ini ada aplikasi kantor. Ini yang paling banyak nih peminatnya, aplikasi Office, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Bisa mungkin 90% ini yang paling banyak, gitu, karena berbagai macam profesi, ada yang ingin bekerja, ada yang ingin melancarkan, ada yang ingin memudahkan di dalam pengerjaan tugas-tugas di kampus, di sekolah, dan sebagainya. Ini yang paling banyak aplikasi Office, ya. Materinya dari mulai Windows, Word, Excel, PowerPoint. Nah, kemudian Microsoft Access, desain grafis, kemudian lagi, nah ini juga lumayan banyak ini technical support, karena banyak diantara anak-anak TKJ, banyaknya anak-anak TKJ ini, heran saya, padahal jurusan TKJ, tapi mereka itu lemah dalam bidang hardware. Nah, sehingga kita ajarkan di paket technical support. Kemudian lagi paket web design juga lumayan, ini banyak sekali, apalagi sekarang semua serba online, ya, semua serba digital. Nah, materi-materinya pun semuanya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, selalu mengacunya pada digital, gitu. Kemudian paket web programming, ya, ini berkaitan dengan bagaimana kita membuat web. Kalau tadi yang sebelumnya ini desainnya aja, kemudian yang ini paket web programming orientasinya adalah yang berkaitan dengan programming. Kita dari mulai pengenalan PHP, pengenalan HTML, PHP, MySQL, kemudian dengan menggunakan metode konvensional struktur atau menggunakan metode OOP berbasis objek, ya. Kemudian Visual Basic ini juga lumayan, ya, ada beberapa yang menginginkan belajar visual. Kemudian AutoCAD, SQL Server, dan seterusnya. Ya, mungkin kalau ada materi yang belum tercantum di sini bisa konfirmasi apa yang diinginkan. Kemudian biaya kursusnya ini sudah tercantum juga di sini, tinggal pilih nantinya yang mana yang diinginkan. Kalau ini konvensional, ya, mungkin kalau misalkan pembelajaran secara online kemudian banyak, gitu,
mahasiswanya bisa kita diskusikan. Ya, yang paling banyak Microsoft Office ya. Oke. Nah, di mana sih lokasi LKP Protek? Nah, ini lokasinya sudah tertera di sini di websitenya. Kita lokasinya dekat dengan Stasiun Lama Depok. Stasiun Lama Depok, tidak jauh dari sana sekitar 1 km ke arah Citayam Raya. Ya. Ini mahasiswanya, peserta didiknya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di Google itu, saya tampilkan di Google. Kalau kita mau cari LKP Protek juga ada di Google. Di sini. Ya, ini banyak sekali komentar-komentar dari beberapa peserta yang memberikan responnya setelah belajar. Ya, nah ini kondisi lembaga kursus LKP Protek. Ini teman-teman kita yang sedang belajar, ada yang belajar Microsoft Office, ada yang belajar technical support. Nah, ini nih satu kelas ini dari Kosgoro. Mereka itu ingin belajar IT, ya technical support saya padukan dengan LAN dan WAN-nya. Kemudian ada lagi, karena saya buka usaha selain kursus, yaitu buka RT/RW-Net. Apa itu RT/RW-Net? RT/RW-Net itu kita berikan akses ke masyarakat. Jadi dulunya sebetulnya ini warnet. Nah, dari tahun 2007 kemudian 2018 karena sebegitu cepatnya perkembangan teknologi hardware ya yang nggak memungkinkan, dan juga boomingnya Android, sehingga kita terhempas. Akhirnya ruangan ini yang tadinya tempat warnet dijadikan menjadi kursus komputer. Nah, seperti ini kondisinya ya. Nah, RT/RW ini tadi kita berikan materinya, dimasukkan ke dalam technical support. Nah, ini peserta kita yang sudah selesai belajar, diberikan sertifikat. Nah, ini lokasinya, sebetulnya kita lokasinya di rumah, di samping rumah. Nah, ini yang ini ya, di pinggir kali ya. Jadi kalau ada ini kita belajar nggak terlalu terganggu dengan kondisi jalan, karena kita lokasinya itu sekitar 100 meter dari jalan raya, jadi nggak terlalu kedengeran ada suara mobil. Nah, ini jalan rayanya, Jalan Raya Citayam, masuk ke dalam sini ya. Nah, ini peserta kita secara kelas ya, dia belajar. Nah, ini ruangan depannya. Karena satu orang kita belajar nyantai ya. Nah, ini teman kita ini, dia itu belum selesai kelas 3 dan tidak mau sekolah, dia inginnya kursus. Nah, oleh karena itu lebih banyak nih belajar di LKP Protek. Nah, ibu bapaknya mempercayakan ke kita untuk menajamkan pengetahuannya, baik desain grafis, programming, hardware-nya. Nah, itu ya. Ini kondisi kelasnya. Ini saya selain memberikan materi di tempat kursus, juga memberikan juga di tempat kuliah gitu, di kampus gitu. Nah, ini saya sedang mengajarkan materi. Nah, ini di kampus Tima IMI di daerah Cibubur. Nah, ini lokasi tempat yang terpisah. Nah, ini terlihat sekali tuh, ini tadinya warnet, namanya Cadasnet, dirubah menjadi kursus komputer. Nah, ini mereka yang sedang melakukan praktek uji coba, melakukan instalasi RT/RW-Net gitu. Nah, ini ya, dan seterusnya. Oke, Mbak Ruth, ada ini masih ada waktu atau gimana ini?